Gedung Setan julukannya. Tempat ini menyimpan sejarah di era etnis Tionghoa warga Surabaya. Jangan skip video ini. Di balik namanya yang menyeramkan, Gedung Setan sebenarnya bukanlah bangunan yang identik dengan kisah hantu. Justru bangunan tua yang berada di kawasan Banyu Urip, Surabaya menyimpan sejarah panjang perjuangan dan trauma masyarakat Tionghoa di Indonesia. Bangunan tersebut telah berdiri sejak sekitar tahun 1809 pada masa kolonial Belanda dan menjadi salah satu bangunan tertua di Surabaya. Gedung ini awalnya dibangun pada era VOC dengan arsitektur kolonial khas Belanda. Setelah Indonesia merdeka, bangunan tersebut dibeli oleh seorang dokter keturunan Tionghoa bernama Teng Koen Guen sekitar tahun 1945. Rencananya gedung itu akan digunakan sebagai rumah duka karena lokasinya berdekatan dengan pemakaman Tionghoa. Nama Gedung Setan sebenarnya berasal dari cerita masyarakat sekitar. Pada masa lalu, kawasan tersebut sangat gelap karena belum memiliki penerangan yang memadai. Ditambah lokasinya yang dekat dengan kompleks pemakaman Tionghoa, banyak warga menganggap bangunan itu angker dan sering dikaitkan dengan penampakan makhluk halus. Sejak saat itulah julukan Gedung Setan melekat hingga sekarang. Tahun 1965 menjadi tahun trauma bagi masyarakat Tionghoa. Gedung Setan memiliki makna yang lebih dalam setelah peristiwa G30S. Banyak warga keturunan Tionghoa mengalami tekanan sosial dan dicurigai memiliki hubungan dengan komunisme. Sebagian keluarga kembali menjadikan Gedung Setan sebagai tempat berlindung dari situasi yang tidak menentu. Karena itu, bangunan ini sering disebut sebagai monumen trauma bagi komunitas Tionghoa Surabaya. Saat ini, Gedung Setan masih berdiri sebagai bangunan cagar budaya Surabaya. Meski kondisinya mulai menua, bangunan ini tetap menjadi simbol keberadaan dan perjuangan masyarakat Tionghoa di kota tersebut. Bagi para penghuninya, Gedung Setan bukan rumah hantu, tetapi juga saksi bisu perjuangan dan trauma sejarah yang terlupakan. Gimana menurut kalian?